Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kerajaan Islam di luar Jawa. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan berdiri pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Meor Silu yang berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh ketika dirinya memeluk agama Islam. Masa keemasan kerajaan Samudra Pasai terdapat di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, tepatnya pada tahun 1383 sampai tahun 1405 Masehi. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang besar. Ada 4 hal yang menjadi poin penting dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, perdagangan. Bandar-bandar di kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Hubungan baik dengan kerajaan Malaka yang saat itu ramai sebagai pusat perdagangan dunia membuat kerajaan Samudra Pasai sebagai pelabuhan yang maju. Yang kedua, pelayaran. Letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan pesisir pantai menjadikan kerajaan ini menjadi maritim yang kuat. Pelayaran keluar masuk di kerajaan Samudra Pasai menjadi ramai. Hal ini ditunjang oleh mayoritas penduduk kerajaan yang berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga, perekonomian. Pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal kaya dan makmur. Saat itu, kerajaan menjadi pemasok lada yang terkenal untuk dunia. Rakyat kerajaan menanam lada dan memanennya setiap 2 kali setahun. Hal itulah yang menjadikan salah satu kerajaan yang terletak di Selat Malaka menjadi makmur. Yang keempat, hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya. Seperti kerajaan Malaka, kerajaan ini juga menjalin hubungan baik dengan Cina, terlihat dari dikirimnya adik sultan ke sana untuk menimba ilmu. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Selain faktor eksternal tersebut, kerajaan Samudra Pasai telah dihadapi oleh faktor internal seperti perang saudara guna memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Kedua faktor tersebutlah yang menjadi asal-usul kemunduran Samudra Pasai. Kerajaan Malaka. Pendiri kerajaan Malaka adalah Parameswara. Ia merupakan salah satu anak dari Raja di Sriwijaya dan berhasil selamat saat ada serangan dari kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama Perang Paragreg. Beliau memimpin kerajaan sejak tahun 1403 Masehi hingga 1424 Masehi. Beliau baru memeluk agama Islam di pertengahan masa pemerintahannya, yakni di tahun 1414 Masehi, dan berganti nama menjadi Iskandar Shah. Kerajaan Malaka memiliki kondisi tanah yang tidak terlalu subur. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai pedagang. Kecerdasan berdagang masyarakat kerajaan Malaka membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dari wilayah timur dan barat. Kekayaan alam yang dimiliki kerajaan Malaka ialah timah. Berkat sumber daya alam inilah kerajaan Malaka bisa mengalahkan kemajuan Samudra Pasai. Mengapa demikian? Karena timah yang dimiliki oleh kerajaan Malaka biasanya diekspor ke negara-negara luar atau kerajaan-kerajaan luar sehingga memperbaiki ekonomi kerajaan Malaka. Kejayaan kerajaan Malaka diperoleh di masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah dengan keberhasilannya menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat. Kerajaan Malaka juga berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Pahang, Kampar, dan Indragiri. Kejayaan kerajaan Malaka terus dirasakan sampai masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Keruntuhan kerajaan Malaka sendiri dimulai dirasakan di era Sultan Alauddin Shah dan Sultan Mahmud Shah. Di masa ini, wilayah yang dikuasai oleh Malaka perlahan-lahan dilepas hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis. Perebutan kekuasaan oleh Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Perlawanan kerajaan Malaka pun gagal hingga akhirnya wilayah tersebut dikuasai oleh Portugis. Kerajaan Aceh. Awal mula berdirinya kerajaan Aceh yaitu pada 1496 Masehi, yang berdiri di wilayah kerajaan Lamuri yang lebih dulu ada. Perluasan wilayah pada masa kerajaan Aceh dilakukan dengan menundukkan beberapa wilayah di sekitar kerajaan, seperti wilayah kerajaan Dayak, kerajaan Pedir, kerajaan Lidi, dan kerajaan Nakur. Kerajaan Aceh terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka, sehingga membuat kerajaan Aceh fokus pada laju perkembangan ekonomi dalam bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, Persia, dan Turki.
Dagangan utama yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, dan barang tambang. Kemampuan diplomasi para Sultan Aceh Darussalam memungkinkan kesultanan ini memiliki hubungan internasional yang mengagumkan. Kerajaan Aceh dapat menjadi pusat perdagangan dikarenakan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga banyak pedagang Muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangannya ke pelabuhan Aceh. Atas dasar itulah Aceh menjadi kerajaan besar yang ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam, namun masyarakatnya tetap dikuasai oleh kaum bangsawan. Dalam tatanan masyarakat, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Akhir riwayat kerajaan Aceh Darussalam ditandai dengan kekalahan dalam Perang Aceh. Sultan Muhammad Daud, yang merupakan sultan terakhir Aceh, menyerahkan diri kepada Belanda yang telah mengibarkan bendera perang sejak 26 Maret 1800. Kerajaan Sambas merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Kalimantan Barat. Kerajaan Sambas diyakini telah berdiri sekitar abad 5 Masehi. Pada mulanya, kerajaan Sambas merupakan kerajaan Hindu. Informasi tentang masuknya Islam di Sambas baru ditemukan pada awal abad ke-15 Masehi, yang terjadi secara damai. Meskipun kehadiran orang-orang Islam telah ditemukan sejak awal abad ke-15 Masehi, namun belum mengubah citra Sambas sebagai sebuah kerajaan Hindu karena perkembangan Islam di Sambas masih terbatas pada daerah-daerah pelabuhan dagang dan hanya mampu menembus kota-kota kecil yang merupakan tempat kegiatan perekonomian. Pemerintahan kerajaan Sambas pada masa itu masih memeluk agama Hindu. Meskipun Islamisasi dalam konteks kerajaan baru dimulai pada pertengahan abad ke-17 Masehi, yang dimulai dengan berdirinya Kesultanan Sambas, namun proses Islamisasi di Sambas sesungguhnya telah dimulai pada awal abad ke-15 Masehi. Ya, ada kerajaan Islam di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari garis daerah yang sama, yakni Kerajaan Goa. Dikenal pula dengan nama Kerajaan Makassar. Wilayah kekuasaannya terbentang sampai kawasan timur Nusantara. Kerajaan Gorontalo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda, dipimpin oleh putra dari Raja Goa ke-6, Tonatangka Lopi. Mereka adalah Batara Goa yang melanjutkan kekuasaan ayahnya di wilayah kerajaan Goa. Dalam perjalanannya, dua kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan, hingga akhirnya kedua kerajaan itu disatukan. Penyebaran Islam oleh Kesultanan Gorontalo tidak selalu berjalan mulus. Ketika mereka akan menyebarkan Islam ke wilayah orang-orang Bugis, yakni Kerajaan Bone, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Wajo, mereka mendapati penolakan. Akhirnya terjadi peperangan antar Kesultanan Gorontalo melawan tiga kerajaan tersebut. Satu persatu kerajaan itu dapat ditaklukkan dan diislamkan oleh kerajaan. Berikutnya ada Kesultanan Buton. Sebelum menjadi kerajaan bercorak Islam, pemerintahan di Buton diduga kuat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit. Kesultanan Buton adalah salah satu kesultanan yang bercorak Islam yang berada di daerah Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini berdiri tidak lepas karena orang Melayu yang datang ke wilayah ini pada abad ke-13 Masehi. Ada 4 tokoh terkenal, yaitu Si Panjongan, Si Jawangkati, Si Malui, dan Si Mantanju. Keempat orang ini datang dari Semenanjung Melayu ke Buton secara terpisah-pisah. Kerajaan Buton menjalin hubungan baik dengan seluruh kerajaan di Sulawesi. Kerajaan Buton terkenal karena hubungan perdagangannya dengan kerajaan lain. Kerajaan Islam berikutnya ialah Kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara, selain Tidore, Jalolo, dan Bacaan. Letak Ternate ini sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan Papua yang menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara. Berikutnya, persoalan utama di Maluku Utara saat itu adalah persaingan antara 4 kerajaan yang menguasai kawasan tersebut.
untuk menyudahi konflik yang berkepanjangan. Dari pertemuan itu, akhirnya disepakati bahwa dibentuklah persekutuan bernama Moluku Kiaraha, 4 Gunung Maluku. Moluku Kiaraha dikutip dari tulisan Sutamat Ariwibowo. Selanjutnya masuk ke masa Islam dan Portugis di Kesultanan Ternate. Kedatangan Portugis pada 1512 menjadi fase berikutnya bagi Kesultanan Ternate. Orang-orang dari Eropa semula datang untuk berdagang, namun kemudian justru berambisi menguasai pasar rempah-rempah, bahkan ingin menaklukkan wilayah Maluku Utara. Selanjutnya, Kesultanan Tidore, kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai ke abad 18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Kesultanan Tidore ini runtuh karena diadu domba oleh bangsa Eropa. Jadi, bangsa Eropa itu mengadu domba Kesultanan Tidore dengan temannya yaitu Kesultanan Ternate. Namun, akhirnya kedua kesultanan ini sadar kalau mereka hanya diadu domba agar rempah-rempah mereka dimiliki sepihak oleh bangsa Eropa. Akhirnya, Kesultanan Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan bangsa Eropa. Namun, sayangnya kemenangan tidak berlangsung lama, karena ternyata rempah-rempahnya sudah dimiliki sepihak oleh bangsa Eropa. Berikutnya ialah kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Pertama, Kesultanan Bima, kerajaan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Sultan pertamanya adalah Raja ke-27 dari kerajaan Bima yang bernama Lakai. Nah, wilayah Kesultanan Bima ini meliputi Pulau Sumbawa. Kejayaan kerajaan Bima di masa lalu seperti kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, yang ditopang oleh kemampuan memproduksi sumber daya berbasis pertanian dan hasil hutan serta penguasaan laut sebagai jalur perdagangan. Selanjutnya Kerajaan Sumbawa, atau juga dikenal dengan Kesultanan Sumbawa, adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok, antara tahun 1450 sampai 1540, yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Runtuhnya Kerajaan Majapahit ini telah mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Nah, kondisi ini justru memudahkan bagi proses pengenalan ajaran Islam oleh para mubalik. Kemudian pada tahun awal abad ke-16, Sunan Prapen yang merupakan keturunan Sunan Giri datang untuk menyebarkan Islam pada kerajaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.